tematik. Pembelajaran kita awali dengan materi IPS. ASEAN Economic Community. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam beberapa bidang, di antaranya ekonomi. Salah satu kerjasama dalam bidang ekonomi adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut juga ASEAN Economic Community. Tujuan MEA adalah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai pasar tunggal yang membebaskan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil. Manfaat MEA bagi Indonesia adalah bertambahnya keuntungan atau laba negara, kegiatan ekspor lebih lancar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, investasi dari luar negara meningkat, semakin berkembangnya industri kreatif, dan stabilitas perekonomian negara. Macam-macam bentuk kerjasama MEA. 1. Mengembangkan sumber daya manusia. 2. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro dan keuangan ekonomi. 3. Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. 4. Meningkatkan infrastruktur. 5. Meningkatkan peran dari sektor swasta. Dan yang keenam, pengakuan terkait kualifikasi profesional. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang IPS. Sekarang kita ke materi IPA. Pada pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terdapat pengaruh gaya tarik magnet. Makin dekat kedua kutub magnet didekatkan, maka makin terasa kuat gaya tarik atau gaya tolak kedua kutub magnet tersebut. Jika di sekitar magnet batang diletakkan benda magnetik, maka benda-benda tersebut akan memperoleh magnet. Makin jauh dari magnet, maka kecil gaya tarik yang dialami benda. Medan magnet tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi polanya dapat digambarkan sebagai pola medan magnet. Makin banyak jumlah garis-garis magnet, maka makin besar kuat medan magnet yang dihasilkan. Jika dua kutub magnet sejenis atau senama didekatkan, akan tolak-menolak. Perhatikan gambar. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan tolak-menolak. Jika dua kutub magnet tidak senama atau tidak sejenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Perhatikan gambar. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka terjadi tarik-menarik. Begitu juga selanjutnya, ketika kutub selatan bertemu kutub utara, terjadi tarik-menarik. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang IPA. Sekarang kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang formulir pengiriman barang. Industri cenderamata yang sudah menembus pasar nasional maupun MEA membutuhkan jasa pengiriman agar cenderamata sampai ke tempat pelanggan. Salah satu cara untuk mengirim barang adalah dengan mengisi formulir pengiriman terlebih dahulu.
Formulir pengiriman barang adalah lembaran kertas yang berisi keterangan mengenai pengiriman barang yang akan dikirimkan kepada penerima barang. Nah, berikut contoh formulir pengiriman barang. Ada 2 contoh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.